Baik, selamat pagi. Kalau boleh tahu dengan adik siapa ya? Baik, Dek Gadis, perkenalkan saya Anggita yang bekerja pada instansi kesehatan pagi hari ini. Kalau boleh tahu keluhannya kenapa ya? Saya itu ingin tahu apa sih HIV itu, dan saya dengar-dengar itu sangat bahaya. Oh, HIV ya, Dek. Jadi HIV itu sebuah virus, Dek. Sebuah virus yang nanti akan menyerang tubuh manusia, terutama menyerang sistem kekebalannya. Nanti orang yang terjangkit HIV akan terkena penyakit AIDS. Itu penyebab dari HIV sendiri itu adalah dari bakteri HIV itu. Jadi bakteri ini akan menyerang sistem kekebalan tubuh yang makin lama akan membuat tubuh kita semakin lemah dan juga rentan terhadap penyakit lainnya. Karena itu penyakit ini sangat berbahaya, Dek. Soalnya dia menyerang imun. Lalu, apa sih gejala awal dari penyakit HIV? Untuk gejala awalnya sih, gejalanya biasanya tuh seperti gejala flu, seperti demam, batuk, lusu-lusu, sendi terasa nyeri. Lalu nanti ada gejala lanjutannya deh, dari gejala ringan tadi nanti akan berkelanjutan seperti demam berkepanjangan, penurunan berat badan sebanyak 10% dalam waktu 3 hari, lalu kelemahan tubuh yang mengganggu aktivitas sehari-hari, pembengkakan kelenjar di leher, lipatan paha dan juga ketiak, lalu ada diare serta mencer. Lalu nanti baru setelah gejala lanjutan akan ada gejala akhir. Pada umumnya penderita HIV akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala HIV ini muncul. Gejala yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan tenggorokan, kanker kulit, TBC, gangguan saraf dan juga neurolis. Lalu bagaimana sih penularan dari HIV ini? Penularan HIV ini ada beberapa ya, yaitu dari hubungan seksual dengan pengidap HIV. Hubungan seksual ini bisa terjadi secara vaginal, anal, dan juga oral. Karena itu kita tuh harus menghindari yang namanya seks bebas ya, Dek. Karena penderita HIV tanpa perlindungan bisa menularkan HIV selama berhubungan seksual tersebut. Mereka menularkannya itu lewat air, dari air mani, air cairan vagina, dan juga darah yang mengalir di selaput lendir vagina dan juga penis, bubur, atau mulut. Lalu ada juga penularan dari ibu dan juga bayinya. Penularan virus dari ibu hamil positif HIV kepada anaknya terjadi pada 3 waktu yang berbeda, yaitu saat janin masih dalam kandungan dan juga saat salinan. Lalu juga ada penularan secara aksi, Dek, begitu. Lalu juga dengan alat-alat untuk mengorek kulit seperti jarum, pisau dan juga silet. Lalu juga ada menggunakan jarum suntik secara bergantian, maaf. Jadi karena itu penting bagi kita untuk menjaga seks bebas, tidak bergonta-ganti pasangan, dan juga untuk tidak menggunakan jarum secara berulang ya, Dek. Karena jarum memang harusnya kan sekali pakai ya. Jadi penularan HIV ini kan tadi saya bilang secara cairan tubuh, tapi air mata, keringat dan juga air kencing begitu juga termasuk dalam penularannya, Dek. Even air mata sendiri itu termasuk dalam penularannya. Karena itu kita tuh harus berhati-hati. Pakaian, handuk dan juga sarung tangan. Lalu apa sih pencegahan dari penyakit HIV ini? Pencegahannya tuh bisa dengan menggunakan prinsip ABCD, yaitu abstinence, yaitu merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual. Yang B yaitu be faithful, yaitu merupakan upaya untuk tidak bergonta-ganti pasangan. Lalu yang C yaitu kondom, yaitu melakukan hubungan seksual dengan menggunakan alat pelindung atau kondom. Lalu ada D yaitu don't share, yaitu jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian, deh. Lalu ada juga E atau safe equipment, yaitu hindari pemakaian alat atau bahan yang tidak steril. Obat-obatan yang bisa digunakan untuk pengobatan HIV ada beberapa, yaitu contohnya ada obat-obat antiretroviral atau ARV, ada juga NRTI, ada juga Astagas dan pencegahan. Untuk pencegahan HIV tadi saya sudah menjelaskan secara general kan. Ini ada juga lagi, yaitu penggunaan jarum. Jangan gunakan jarum secara gantian. Perhatikan luka yang terbuka dan juga lakukanlah vaksin. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Sudah sangat membantu. Baik, terima kasih. Baik Bu, selamat pagi. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Saya Gadis. Oh, Ibu Gadis.
Dan sebelumnya perkenalkan, saya Dina Anita yang baru pagi hari ini. Boleh saya tahu keluhannya apa ya Bu? Oh ya, bosnya itu kan sudah hamil ya, dan saya dengar-dengar itu kalau hamil itu membutuhkan tablet FA. Boleh tolong dijelaskan sih Bu, apa sih kegunaan tablet FA bagi kehamilan? Baik Bu, tapi sebelum kita mengenal tablet FA, kita harus tahu dulu apa sih FA itu atau zat besi itu. Jadi zat besi itu Bu adalah suatu komponen dari enzim yang mengalir seluruh reaksi kimia di dalam tubuh. Singkatnya ini, zat besi merupakan sel darah merah yang dapat membawa oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh. Karena itu fungsinya sangat penting. Lalu apa sih kegunaan zat besi itu? Zat besi itu merupakan sebuah media transportasi bagi oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh, serta juga berfungsi sebagai katalis dalam proses perpindahan energi di dalam sel. Lalu ini ada contoh tablet FA-nya ya Bu. Biasanya tersedia kok di apotek-apotek terdekat. Tidak harus dari kesehatan. Jadi selama hamil kan sangat penting ya Bu ya dalam mengonsumsi tablet FA itu. Minimal selama masa kehamilan ibu mengonsumsi 90 tablet FA. Itu maksud minimalnya ya Bu. Karena memang zat besi ini sangat penting bagi perkembangan janin. Untuk kebutuhan dosis per hari, ibu hamil biasanya memerlukan rata-rata 3,5 sampai 4 mg zat besi per hari. Kebutuhan ini lalu akan meningkat signifikan pada semester akhir, lalu menjadi 6,6 mg per hari Bu. Kapan sih waktu terbaik untuk minum tablet FA? Tablet FA itu baiknya tuh diminum sebelum makan gitu Bu, atau enggak di malam hari waktu mau tidur. Jadi karena apa? Karena zat asam pada lambung itu membantu gitu loh Bu dalam penyerapan tablet FA. Jadi baiknya diminum sebelum makan dan juga saat mau tidur. Untuk cara minum tablet FA sih sama ya Bu ya dengan pengobatan biasanya. Bedanya tablet FA kan seperti yang saya katakan tadi diminumnya sebelum makan dan juga sebelum tidur kan. Dan juga baiknya tuh diminum dengan air putih dan juga air jeruk Bu, dan juga hindari dengan meminumnya dengan teh ataupun kopi ya Bu, karena bisa memperhambat penyerapan tablet FA tersebut. Lalu untuk penyimpanan obatnya ya seperti obat biasa, simpanlah di tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari langsung. Lalu setelah selesai dikonsumsi lalu disimpan kembali ya Bu. Apa sih efek samping dari mengonsumsi obat FA? Biasanya untuk ibu hamil setelah mengonsumsi tablet FA untuk pertama kalinya biasanya akan timbul rasa mual dan muntah. Setelah itu diare, tinja berwarna hitam serta kecoklatan. Namun itu masih normal ya Bu. Tapi jika ibu merasa khawatir boleh berkonsultasi dengan bidan ataupun dokter. Nah, jika ibu merasa kayak tidak mau gitu minum tablet FA, pengen yang sehat-sehat aja yang asli dari makanan, mungkin ini ada beberapa makanan yang bisa ibu gunakan, yang bisa ibu konsumsi gitu Bu, yang juga mengandung zat besi yang tinggi. Contohnya itu daging-daging merah, kacang-kacangan, dan juga berbagai sayuran serta buah. Tapi memang zat besi paling banyak terdapat pada daging merah Bu, seperti daging sapi, daging kerbau. Jadi perbanyak makan daging ya Bu. Nah, makanan apa saja sih yang dapat membantu penyerapan tablet FA seperti yang saya jelaskan tadi? Untuk mengonsumsi tablet FA kan saya sarankan mengonsumsinya dengan air jeruk kan Bu. Karena apa? Karena vitamin C dan juga vitamin B12 itu membantu dalam penyerapan tablet FA. Karena itu Bu alasannya. Lalu apa saja sih makanan yang menghambat penyerapan tablet FA? Makanan yang menghambat penyerapan tablet FA itu seperti ada kopi, ada teh, garam kalsium, magnesium, dan juga fitrat. Itu bisa mengurangi ataupun meningkat tablet FA. Jadi penyerapannya dalam tubuh itu tidak maksimal gitu. Jadi tolong hindari ya Bu selama kehamilan ini. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Sudah sangat membantu dan terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Saya izin pamit ya Bu.
Jadi, assalamualaikum, kalau boleh tahu dengan adik siapa ya? Adik gadis ibu Ya, perkenalkan nama saya Anita Sejati, saya bidan yang bekerja pada Sari. Kalau boleh tahu kandungannya apa ya, Dek? Oh, saya itu kan masih usia remaja ya. Saya ingin tahu sih bagaimana kesehatan reproduksi itu bagi seperti saya sebagai remaja. Oh, boleh. Jadi kita akan bahas dulu ya, apa sih itu kesehatan reproduksi? Jadi, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental, sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta progresnya. Jadi, sehat yang dimaksud dalam kali ini tuh bukan hanya secara jasmani, tapi juga rohani deh. Lalu selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang mengalami kesehatan reproduksi pada remaja? Yang pertama itu ada kebersihan pada organ genitalia, yaitu pada organ kelamin adik ya. Itu kan sudah remaja udah gede ya, jadi harus dijaga kebersihannya. Lalu ada akses terhadap pendidikan, hubungan seksual pranikah, ada juga penyalahgunaan nafsa, ada juga pengaruh sosial media, ada juga akses terhadap pelayanan kesehatan, hubungan harmonis dengan keluarga, penyakit menular seksual, pengetahuan, perubahan fisik serta determinasi remaja. Adik tahu nggak sih apa sih resiko terburuk dari pengaruh pergaulan bebas pada remaja saat ini? Kehamilan di luar nikah ya. Benar. Selain ada kehamilan di luar nikah, ada juga penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS, dan itu sangat berbahaya deh. Karena itu kita memerlukan adanya sadari dari diri tentang apa bahayanya dan juga menghindari gitu ya, Dek, ya. Lalu apa aja sih jenis-jenis penyakit yang menyerang reproduksi remaja? Biasanya kan yang namanya penyakit reproduksi kan penyakit yang ada kelamin ya, Dek. Itu ada beberapa, ada gonorrhea, ada sifilis, ada herpes, ada trichomonaris, ada charis, ada chlamydia, ada kondoma, agamita, kebersihan merupakan hal yang sangat penting deh untuk mencegah penyakit tersebut. Penting bagi kita untuk menjaga kesehatan dan keindahan tubuh serta menghindari kontak berlebihan dengan lawan jenis ya, Dek. Kan udah gede ya, udah tahu apa sih kontak dengan yang lawan jenis kayak lebih tahu diri lah gitu deh, jangan terlalu berlebihan ya. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa Adik lakukan untuk mencegah penyakit menular seksual. Yang pertama, hindari perbuatan yang beresiko untuk kehidupan. Perbuatan yang tadi itu loh deh, kayak menghindari kontak berlebihan dengan lawan jenis, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Bagi remaja yang sudah menikah, harus setia, artinya tidak melakukan hubungan lain dengan yang bukan lawan gitu loh deh, tidak berselingkuh lah. Itu berani menolak ajakan yang beresiko. Lalu ada pilih teman, kita harus memilih teman yang baik untuk kita dengan pergaulan sehat. Lalu gunakanlah masa remaja untuk hal-hal yang berguna gitu deh. Mungkin sekian, apakah ada yang ditanyakan deh? Iya, sama-sama. Dulu ya Bu.